Halo sahabat Nara, selamat datang di Narakupu Village. Yeay. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman chaisim. Oke, tanaman chaisim ini ditanam secara hidroponik loh teman-teman, sehingga menjadi tanaman organik yang sehat untuk dikonsumsi. Baik sahabat Nara, yuk ikutin aku gimana caranya. Oke sahabat Nara, kita udah sampai nih di kebun hidroponik di Narakupu Village. Nah, di belakang saya udah ada Mas Yosep. Yuk ikutin yuk untuk tahu siapa itu Mas Yosep. Ayo. Nah, teman-teman, untuk yang belum tahu, di sini tuh kebun tanaman hidroponik milik Narakupu Village. Nah, saya mau nanya-nanya nih Mas Yosep. Ya, silakan. Kenapa sih harus tanaman hidroponik? Oke. Mungkin bisa saya berbagi ilmu sedikit ya, kenapa harus menanam hidroponik ya. Jadi hidroponik itu adalah pengembangan teknologi pertanian ya. Jadi ketika petani itu budidaya, pada umumnya itu kan budidaya pertanian itu di lahan. Nah, ini kita menggunakan hidroponik nih. Jadi menggunakan teknologinya itu seperti apa? Jadi media tanamnya itu menggunakan media selain tanah. Jadi di sini menggunakan air. Menggunakan air ya. Ketika petani pada umumnya melakukan pemupukan itu di tanah, ketika tanaman itu tumbuh, nah hidroponik ini kita ngasih makanan atau nutrisinya itu melalui media air. Melalui media air seperti itu kalau hidroponik itu sendiri. Susah nggak sih Mas kalau kayak gitu? Apa lebih gampang dari yang biasanya gitu? Kalau gampang atau tidaknya sih tergantung dengan kemauan kita bertani. Karena kan bertani itu ketika kita memiliki rasa kemauan untuk bertani, ya semuanya akan mudah. Contohnya ya ngembangin hidroponik ini kan medianya gampang gitu. Kita merawatnya gampang, pengelolaannya juga gampang. Jadi tergantung kita mau nggak sih bertani gitu. Ada niatnya gitu ya. Niat untuk bertaninya seperti itu. Terus kenapa sih di Narakupu Village ini mau mengembangkan tanaman hidroponik terus buat dijadiin sayur organik, salah satunya chaisim? Bagus nggak itu untuk dikonsumsi Mas? Secara kesehatan sih kalau hidroponik itu saya punya kriteria khusus. Contoh yang pertama, realnya itu kualitas yang pertama organik itu. Jadi pengembangan pertanian organik, pengembangannya di tanah secara langsung, karena melalui dekomposisi ilmiah secara langsung di dalam tanah. Nah, yang kedua itu kualitas yang terbaiknya adalah hidroponik ini. Dan yang ketiga adalah ya tanaman yang ditanam menggunakan bahan-bahan kimia anorganik. Jadi kalau dilihat dari kualitas, yang pertama itu kan kualitas organik, benar-benar organik. Yang kedua itu hidroponik itu sendiri, karena bisa diminimalisir menggunakan pestisida kimia, kemudian pupuk kimia, dan yang terakhir ya kualitas yang terakhir yang itu ya menggunakan kimia itu sendiri, berbahan anorganik itu. Itu teman-teman lebih sehat kan karena tidak menggunakan bahan kimia ya Mas Yosef? Iya, betul. Alami, organik banget. Nah, terus kalau kan kita nih organik ini ya Mas Yosef, ada kemungkinan gagal gitu nggak sih? Kayak nggak jadi nih gitu? Oh iya. Ada kalau untuk kegagalan sih banyak beberapa faktor. Yang pertama, ini kan kita mengendalikan unsur haranya itu unsur hara oleh manusia itu sendiri. Jadi namanya itu unsur hara mikro. Jadi yang ngelola baik itu makanan, kemudian kecukupan air, kemudian juga identifikasi tanaman itu apakah ada hama atau ada penyakit, itu langsung diamati di lapangan seperti itu. Kegagalan pasti ada. Contoh dari hidroponik ini terserang hama. Contohnya adalah hama ya ada aja ulet gitu, kemudian kutu loncat. Bagaimana cara kita mengantisipasi itu sendiri? Nah, di Narakupu Village ini khususnya, jadi pengembangannya itu ketika ada hama ataupun tidak ada hama, kita kendalikan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati, itu apa tuh Mas? Pestisida nabati itu jadi membuat bahan untuk meminimalisir hama ataupun penyakit menggunakan bahan-bahan dari alam. Bahan-bahan dari alam. Iya, jadi nggak menggunakan bahan kimia. Nggak ada bahan kimianya sama sekali, sahabat Nara. Keren. Nah, terus Mas Yosep, nih kan banyak nih ya di sini ya tanaman organiknya. Itu proses pembuatannya susah nggak sih sebenarnya Mas Yosep? Kalau susah enggaknya itu tergantung tadi kata saya bilang kemauan kita untuk bertani itu. Saya rasa untuk pengembangan pertanian
di hidroponik ini cukup mudah karena kan media tanamnya udah disediakan, kemudian perbandingan kalau kita menanam di tanah langsung dan di hidroponik kita harus mencangkul, mengolah lahan dan yang lainnya. Kalau di hidroponik itu tinggal kita ngelola medianya air. Dan ketika kebutuhan nutrisinya habis di kebutuhan stok air itu kita tinggal tambah. Kemudian kekurangan unsur hara, contoh identifikasinya mudah. Kalau tanaman menguning kita identifikasi dari air dulu, tanaman makanannya tercukupi atau enggak gitu. Kemudian sinar mataharinya diserap maksimal atau enggak jadi kayak cukup inilah ya, cukup mudah lah ya, mudah karena ini kan menggunakan teknologi. Terus cara pembuatannya dia Mas Yosep kayak gimana? Tolong dong jelasin ke sahabat Nara secara singkat gitu. Boleh. Untuk pembuatannya, jadi ketika contoh nih kita menanam cesim nih, ya cesim ini kan ini baru umur 2 minggu setelah semai. Oh ini baru 2 minggu sih. Iya, kalau yang ini berapa minggu? Ini udah 28 hari udah mau siap panen. Udah sebulan ya jatuhnya masih sebulan. Wah, umur ini cesim ini umur 25 sampai 28 udah harus siap panen. Oh, 25 sampai 28 ya. Jadi persiapannya kita dari mulai persemaian dulu dari benih ya, kemudian penyiapan medianya itu menggunakan medianya ini ada rock wool. Oh, rock wool. Rock wool itu apa ya Mas Yosep ya? Jadi rock wool itu sebentar ya, saya ambilkan. Sini saya pegangin Mas. Oh iya, boleh. Nah, jadi ini bentuk rock wool ini untuk menyemai. Dia berbahan kayak busa seperti itu. Jadi dia bisa tumbuh benih ini di sini untuk tanaman ini sebagai medianya. Kemudian ini adalah net potnya. Net pot ini untuk tempat bertumpu dan tumbuhnya tanaman. Oh, menarik ya gitu. Jadi tanaman ini kan bisa tumbuhnya bisa di sini. Nah, untuk nutrisinya itu atau kebutuhan makanan itu dicampurkan melalui air di sini. Dia ada siklus. Ada siklus. Kita hanya mencampurkan nutrisinya yang udah jadi ke dalam bak penampung berisi nutrisi makanan tersebut. Iya gitu. Gampang sih. Tadi saya baru datang kirain, oh ini apa? Kayak kue, aduh lagi bulan puasa. Kayak bulan puasa jadi juga. Lapar. Oh ternyata ini media penanamannya. Iya, ini media tanamnya. Keren. Jadi kan kalau yang di tanah itu langsung tanam di tanah, kayak pupuk kandang, kompos, arang sekam dan yang lainnya. Kalau ini cukup menggunakan rock wool ini bisa dia tumbuh langsung dengan kebutuhan makanannya tercukupi ya. Wah, seperti itu. Keren. Tuh teman-teman, sahabat Nara, nggak nyampe sebulan udah segini loh. Ini baru kecil-kecil, ini yang udah sebulan teman-teman. Belum sebulan juga sih. Belum hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Jadi kurang lebih sebulan ya teman-teman ya. Iya, betul sekali. Tuh, oke. Mas bisa ditaruh lagi? Bisa. Aku copot teman-teman. Kita taruh lagi. Dan ini juga nanti agak sore kita langsung panen ini. Oh, mau disiap panen nih ya Mas? Siap panen. Udah siap panen. Ntar di video selanjutnya kita bakal kasih lihat nih cara panennya kayak gimana teman-teman. Oke. Ya. Nah, Mas Yosep, oke. Nih cara ngerawatnya biar tetap terjaga dan aman gitu kayak gimana sih Mas Yosep? Kayak saya tadi datang lihat kayak ada yang tempat-tempat lebah itu apa sih Mas buat nangkep lalat ya? Oh, itu gimana tuh Mas? Kuning itu ya? Iya, yang kuning-kuning kayak gitu Mas. Itu termasuk perawatan tanaman ini juga ya? Jadi selain kita memastikan kecukupan kebutuhan makanan dari nutrisi tanaman tersebut, kita juga antisipasi ada contohnya hama seperti itu. Jadi menggunakan yellow trap namanya. Oh, itu yellow trap ya? Jadi perangkap yang berwarna kuning untuk contoh lalat dan yang lainnya gitu. Saya pikir lebah gitu kan, masa ada madu di sini pas. Oh bukan. Kalau lebah itu termasuk musuh alami. Musuh alami ya. Musuh alami yang bisa ya untuk siklus tanaman gitu. Keren. Nah, terus Mas Yosep, nih untuk tanaman hidroponik ini media penampung itu harus banget pipa atau bisa yang lain selain pipa Mas? Kalau itu sih tentunya tentang modifikasi ya. Bisa aja sih selain pipa-pipa yang kita gunakan ini bisa menggunakan contoh apa tuh? Ya talang yang kotak seperti itu, seperti apa itu ya? Jadi bukan kotak, pokoknya yang intinya buat apa? Itu ya? Buat media air, di situ penyimpanan air menggunakan styrofoam dan yang lainnya itu bisa. Yang penting ada media penyimpanan air. Ya, betul. Yang penting dia ada tempat tumbuh ataupun tempat bertumpu dan tumbuh tanaman itu sendiri. Itu sesuai modifikasi kita sih. Cukup mudah juga ternyata Mas ya, dan bagi juga
Dan juga hidroponik itu kan banyak jenisnya. Tentu kan ini hidroponik, pure hidroponik, dan juga ada jenis aeroponik yang menggunakan ikan dan yang lainnya itu banyak sekali. Jadi untuk sahabat Nara yang mau coba-coba bikin tanaman hidroponik di rumah bisa banget ya Mas? Bisa. Ya? Bisa banget. Bisa juga secara sederhana mungkin bisa. Sederhana mungkin Nih, bisa. contoh Ya, menggunakan apa? Botol-botol bekas aqua itu yang gimana besar tuh, tuh. Mas? Gimana tuh caranya? Ya, tuh? ada contoh nih, ada botol aqua bekas yang bekas minum, kita bisa kasih lubang Kasih lubang. ya untuk apa penyerapan nutrisi dari air tersebut, ya tinggal taruh ini itu bisa tumbuh untuk belajar secara sederhana. Bisa ya? Jadi bisa. Keren tuh teman-teman. Harus coba nanti nih ya teman-teman sahabat Nara ya. Betul. Baik Mas, pertanyaan terakhir sekiranya dari saya ya. Iya, boleh. Apa sih bedanya sayuran chaisim yang organik sama yang dipanen biasa yang bukan hidroponik, itu apa bedanya Mas? Kalau hidroponik itu kan dengan tanaman biasa itu tentu berbeda. Beda ya. Tentu dari cara budidayanya, kemudian juga perlakuannya berbeda, kemudian juga cara perawatannya juga berbeda. Gitu. Kalau untuk di Nara itu sendiri yang membedakan ketika kita menanam tanaman organik itu di tanah secara langsung, ya perlakuannya itu seperti bertani pada umumnya, pada khususnya ataupun seperti biasa petani lakukan lah gitu. Iya. Tapi untuk di hidroponik ini ya contoh karena menggunakan teknologi, di sini juga ada menggunakan sinar UV membantu proses penyinaran gitu. Kemudian juga kan dari nutrisinya itu makanannya itu dilarutkan menggunakan air. Banyak sekali perbedaannya gitu. Ya, seperti itu. Berarti intinya lebih sehat lah ya Mas, karena tidak memakai bahan kimia. Benar. Ya, seperti itu. Kalau untuk sehat atau tidaknya dari diri kita sendiri yang mengkonsumsi, ya sukanya yang mana? Sukanya yang Gitu. mana? Kalau saya jelas. Iya, karena Yang sehat ini. itu kan mahal ya. Sehat itu mahal, Sehat benar itu sekali mahal. teman-teman. Makanya kita harus mulai hidup sehat. Oke? Iya, siap. Ya, sekiranya itu aja Mas Yosep. Ya. Terima kasih banyak ya Terima kasih sudah juga. meluangkan waktunya untuk saya tanya-tanyai. Terima kasih banyak ya Mas Ya, Yosep ya. sama-sama. Oke teman-teman. Baik sahabat Nara, itu tadi adalah pertanyaan tentang tanaman hidroponik chaisim yang dibudidayakan di Narakupu Village ini. Dan pastinya Narakupu Village ini tidak hanya mempunyai kebun tanaman hidroponik saja sahabat Nara. Masih banyak lagi yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, tetap saksikan channel Narakupu Village karena kita akan berbagi banyak hal dan belajar bersama. Baik sahabat Nara, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!